Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berperang penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup, berserah. Ayo semua angkat tangan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama kita membaca sebagian firman Tuhan dan kita belajar dan kita mendengar isi hati Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara terkasih, mari kita sebelum itu kita siapkan Alkitab, siapkan kitab suci, handphone. Kalau di Alkitab ada handphone suci, ya. Jangan ada handphone tuh ada gambar-gambar kurang ajar yang nggak boleh. Laptop, ya. Kita boleh bermain serius, tapi serius ya. Kemudian kita siapkan ya sebelum kita menerima. Oke, mari kita bersatu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih banyak Bapa. Hari lepas hari kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berkati kehidupan kami Tuhan. Dari awal kehidupan kami hingga saat ini Tuhan, Tuhan masih menjaga kami, memberikan kami berkat, kesehatan, umur panjang, perlindungan. Hingga saat ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati kehidupan kami, baik yang mana Tuhan berikan pekerjaan kami, baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, guru, dokter, suster, bidan, usaha, bekerja apapun pekerjaan kami, tukang sapu, ojek, petani, nelayan, hingga yang terendah, Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Bapa, berkati setiap kehidupan kami, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mengalami pergumulan berjumlah Tuhan. Tuhan angkat mereka sebagai kepala jangan ekor Tuhan. Dan kami percaya anak-anak Tuhan di malam hari ini yang punya masalah sangat berat, Tuhan hiburkan mereka dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati. Bapak kami juga berdoa anak-anak Tuhan di malam hari ini, termasuk hamba-Mu yang mengalami sakit Tuhan, Kau jamah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, angkat penyakit kami. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, kami telah disembuhkan dengan kuasa beliau dan kuasa Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapak, di malam hari ini kami akan membaca sebagian firman-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, berkati kami sadar Tuhan, dosa kami ini yang menghambat hingga kami tidak dapat bisa menerima. Untuk itu Tuhan, ampunilah dosa kami, biarlah kami boleh menerima firman kebenaran-Mu dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Dan Bapak kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan di malam hari ini, yang mana dari awal sholat KBM 2 hingga saat ini Tuhan, yang mana mereka kami bersama-sama, yang mana Tuhan titipkan talenta, berkat untuk sama-sama melayani Engkau Tuhan di dalam channel sholat KBM 2 ini Tuhan, dan anak Tuhan berkati tangan-tangan pemberian mereka, Tuhan ganti berlipat-lipat kali. Biarlah mereka anak-anak Tuhan semua kami siap sedia untuk melayani Engkau Tuhan. Berkati baik kami sebagai opa, oma, suami, istri, Tuhan berkati kami. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan Yesus berkati. Dalam Tuhan kami melayani Engkau Tuhan. Dan Tuhan hamba-Mu berdoa, berkati kami anak-anak Tuhan di dalam sholat BM2, yang mana Tuhan Engkau memberikan kami talenta Tuhan, sebagai laskar Kristus, Kau berkati hamba-Mu, keluarga, anak istri, terus berkati hamba-Mu,
penuhi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jaga hamba-Mu Tuhan, dan segala kuasa kegelapan roh jahat yang mau menghampiri hamba-Mu. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu. Berkati, dan juga berkati tim Sholat ABM 2, Pak Sibarani, Pak Lobo, Pak Lidara, Pak Leo, Pak Budiman, Pak Bambang, Pak Marban, Adik Sigiring, Pak Slamet Yadi, Pak Yusuf, Pak Wahyudi, Pak Dekasing, Pak Atta, Ibu Sofiatul, Ibu Apre, dan semua anak-anak Tuhan yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu dimanapun berada, yang selalu mendukung channel Sholat ABM 2 ini Tuhan, dan haus, yang mana kami semua haus akan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua dalam keluarga kami, jaga kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami semua akan membaca sebagian firman kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, tutup fokus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah pada waktu kami membaca dan kami sama-sama Tuhan mendengarkan inisiatif Tuhan, kami tidak diganggu oleh satu oknum, yaitu kuasa kegelapan, roh jahat. Untuk itu Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus kuasa setan itu. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami semua siap menerima firman. Haleluya, mari kita katakan amin. Oke, anak-anak Tuhan, sebelum kami memuji Tuhan lagi, hamba-Mu akan menyampaikan, kita putar dulu ya, video dari para simsalabim abrakadabra. Oke, sambil kita belajar ya. Karya, kita putar dulu ya, videonya dia ya. Sebentar, pengampunan dosa itu hanya berlaku di dalam nama anak Allah, anak domba Allah. Ya, kalau Bapak minta ampun dosa di luar itu, Bapak nggak diampuni, Bapak tetap ke neraka, gitu loh Pak. Ya, tetapi setelah kami diampuni, sebentar. Setelah kami diampuni, kami harus membalas kebaikan Tuhan yang telah membawa kami ke sorga itu. Menyelamatkan kami dengan apa? Dengan berbuat baik. Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan, apalagi menyalibkan dia yang kedua kali. Kalau orang sudah diampuni, lalu dia berbuat jahat, itu artinya menyalibkan dia yang kedua kali. Itu nggak bisa, Pak, masuk neraka, Pak. Orang yang sudah diselamatkan diwajibkan hidup kudus. Nah, itu dia. Kalau dia masih main-main, itu namanya menghujat. Sebentar. Kalau dia masih main-main, sebentar Kak terangin. Kalau dia masih main-main, ya enggak pakai tafsir. Alkitab semua mengatakan ya. Kalau dia masih main-main, itu artinya dia belum selamat Pak ya. Oke? Nah, lalu udah ya, kesimpulan kita saya buka ini ya. Kesimpulan saya Pak Hero Tiger. Hero, ya tadi kan kita mengatakan siapa sih Tuhan yang menyelamatkan ya. Tadi saya mengatakan bagaimana mungkin Tuhan menyelamatkan ketika dia apa tadi? Dialah yang menyebabkan hari Sabat ada ikan gitu kan. Lalu dialah menyebabkan wanita itu berotak setengah lalu masuk neraka. Nah, kalau bisa dijawab saya ya. Oke. Ya. Nih, oke. Nah, berarti Ibu Uci penjelasan tentang penebusan dosa itu sangat bertentangan dengan Yeskiel pasal 18, 20, Ulangan pasal 24 ayat 16, Ulangan 20 Yeremia 31 nomor 29 dan 30, 2 Tawarik pasal apaan itu 2 Tawarik cuma baca ayatnya apaan Pak? Apa ayatnya Pak? Baca Pak ayatnya apa Pak? Matius pasal 16, 27 dan yang lain-lain itu menceritakan dosa ditanggung sendiri-sendiri. Mana? Baca dulu. Kita dengar ulang ya. Baik. Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan, apalagi menyalibkan dia yang kedua kali. Kalau orang sudah diampuni, lalu dia berbuat jahat, itu artinya menyalibkan dia yang kedua kali. Itu nggak bisa, Pak, masuk neraka, Pak. Orang yang sudah diselamatkan diwajibkan hidup kudus. Nah, itu dia. Kalau dia masih main-main, itu namanya menghujat. Sebentar. Kalau dia masih main-main, sebentar, Pak terangin. Kalau dia masih main-main, ya, enggak pakai tafsir. Alkitab semua mengatakan ya. Kalau dia masih main-main, itu artinya dia belum selamat Pak ya. Oke? Nah, lalu udah ya, kesimpulan kita saya buka ini ya.
Kesimpulan saya, Pak Hero Tiger, Hero, ya tadi kan kita mengatakan siapa sih Tuhan yang menyelamatkan. Ya tadi saya mengatakan bagaimana mungkin Tuhan menyelamatkan ketika dia, apa tadi? Dialah yang menyebabkan hari Sabat ada ikan, gitu kan. Lalu dialah menyebabkan wanita itu berotak setengah, lalu masuk neraka. Nah, Kalau bisa dijawab. Nah, kita dengar ya. Ya. Kita dengar. Nih, oke. Nah, Berarti Ibu Uti penjelasan tentang penebusan dosa itu sangat bertentangan dengan Yeskiel pasal 18, 20. Yeskiel 18, 20. Ulangan pasal 24 ayat 16. Bilangan 24 ya. Bentar, bilangan berapa tadi? artinya menyalibkan dia yang kedua kali itu nggak bisa, Pak, masuk neraka, Pak. Orang yang sudah diselamatkan diwajibkan hidup kudus. Nah, itu dia. Kalau dia masih main-main, itu namanya menghujat. Sebentar. Kalau dia masih main-main, sebentar, Kak terangin. Kalau dia masih main-main, ya enggak pakai tafsir. Alkitab semua mengatakan, ya. Kalau dia masih main-main, itu artinya dia belum selamat, Pak, ya. Oke? Nah, lalu udah ya, kesimpulan kita saya buka ini ya. Kesimpulan saya, Pak Hero Tiger. Hero, ya tadi kan kita mengatakan siapa sih Tuhan yang menyelamatkan. Ya, tadi saya mengatakan bagaimana mungkin Tuhan menyelamatkan ketika dia, apa tadi? Dialah yang menyebabkan hari Sabat ada ikan, gitu kan. Lalu dialah menyebabkan wanita itu berotak setengah, lalu masuk neraka. Nah, kalau bisa dijawab saya ya. Oke. Ya. Nih, oke. Nah, berarti Ibu Uti penjelasan tentang penebusan dosa itu sangat bertentangan dengan Yeskiel pasal 18, 20. Ulangan pasal 24 ayat 6. Ulangan 24. Ulangan 24 ayat 16. Ingat ya, Ulangan 24 ayat 16. Ulangan 20 Yeremia 31 nomor 29 dan 30. Yeremia 31 ayat 29 hingga 30. Dua Tawarik pasal apaan itu dua Tawarik cuma baca ayatnya apaan, Pak? Apa ayatnya, Pak? Baca ayatnya apa, Pak? Matius pasal 16 27 dan Matius 16 ayat inilah Bauti begini sudah. Biarkan dulu orang bertanya. Dan yang lain-lain itu menceritakan dosa. Oke. Ditanggung sendiri-sendiri. Mana? Baca dulu. Enak aja, merangkum. Baca dulu. Manusia, ya. Mana? Baca dulu, Pak E. Baca dulu, Pak E. Baca dulu. Di zaman Yahudi, Saya mohon sama anak-anak Kristen yang apolognya tolong masuk. Saya kirim link ya. Tolong Anda tolong jawab, jangan saya. Saya kirim link sekarang ya. Untuk anak-anak Tuhan apologet Kristen, mari kita jawab sama-sama. Saya kirim link ya. Bentar ya. Saya kirim link, mari kita belajar sama-sama ya. Sebelum saya menjawab, silakan kasih pendapat anak-anak Kristen. Bentar ya. Saya kirim link ya. Oke. Saya udah kirim link ya. Saya udah kirim link. Tolong yang di channel yang protes-protes. Pak Bobon ingin belajar Alkitab. Tolong ya. Anak Kristen maupun Islam silakan masuk, kita bahas ya. Ini ya. Tolong ajar saya nggak tahu jawabannya. Tolong, please ajar saya ya. Yang kalau protes-protes ya. Silakan masuk. Saya sudah kirim link. Mari ajar saya. Saya nggak protes, Pak. Saya nggak protes. Sumpah nggak. Maksudnya Itu dengan dengar ya. pengorbanan Nah, ini lagi. hewan. Nama Yesus bin Sirak ini ya. Manusia. Nama Tiger dengan Yesus bin Sirak. Tolong masuk ya. Bertentangan dengan Saya ingin belajar ya. ajaran dari Yahudi. Tolong Anda masuk. Saya akan jawab Ya, pertanyaan Yesus Anda. Anda saja masuk dulu.
Umma adalah kelahiran dari Kalau masuk dulu cari sana hero masuk masih ya. sangat bertentangan sekali Kalau masuk. dengan ajarannya. Nah, Kita Ahmad, ambil apa Alkitab. Yesus bin Sirak juga masuk. Ayo. Ambil Alkitab. Apa Pak? Sini saya ambil Alkitab dulu saya. Saya ingin Saya nggak belajar ada. sama Anda. Apanya Pak tadi Pak? Bertentangan. Saya tuh dulu Pak. Oh, jangan so tahu Pak. Jangan so tahu ayatnya tadi ya. Ayatnya Bapak yang Bapak. Buka ayatnya dulu. Abdi Karim ini siapa ya? Anda kalau masuk tolong imut dulu. Saya kasih turun Anda nanti kalau ini ya tidak pakai sopan ya. Tolong ya, nama Tiger dari Aditya, tolong rombongan Aditya Talang Air, silakan masuk. Saya udah kirim link ya. Tolong masuk ya. Saya ingin belajar Alkitab sama Anda. Anda punya pertanyaan sangat bagus ya. Tolong masuk. Termasuk yang nama ini ya. Ya pokoknya Muslim saja. Saya ingin Anda masuk kita tolong. Tolong ajar saya, Pak Guru. Yang ini apa namanya? Do re, mi fa sol. Tolong masuk. Ayo. Habis itu saya bertanya lagi ya. Masuk dong. Aduh, kenapa kalian berani sama yang lain? Kenapa sama Bapak Bob tidak berani? Adanya aja lu. Dengar lagi ya. Tak putar. Pak kasih tuh mana ayatnya? 18:20. Yuk. Apa baca dong baca. Jangan main kasih aja enak aja. Sini saya bukain sini. Ya udah 18:20. Yeskiel Ya baca dong. 18:20 baca Ya, dong. baca Dan saya lah. ada Alkitab nih. Ntar saya ambil Alkitab dulu. Kitab juga. Saya nggak Ya pegang mana Bible juga. bukakan. Saya nggak pegang Bible, Bu. Saya cuma menghafal aja. Nah, mana bisa pakai dalil-dalil palsu gitu. Dalil-dalil asal dengar-dengar. Dalil palsu. Ya iya. Ini ayat kitab Ibu loh saya bacakan, kok bilang palsu pula. Oh berarti Ya baca kalau bisa. Mana bacakan. Berarti Anda setuju ya Bible palsu. Baca. Yang saya baca Baca dulu. ini ya Yeskiel 18:20. Ya, baca. 24:6. Yeskiel 18 ayat 20 nih. Yeskiel 18 ayat 20. Ayo coba baca. Ya bacalah. Saya nggak pegang Bible. Oh, saya bukain ya. Ya, siap tobat ya. Terima Yesus ya. Tadi kan jelas ya, Tuhan Bapa malah menjebak orang, buru-buru menyelamatkan ya. Yeskiel berapa? Yeskiel 18:20. Yeskiel ya. Orang jadi saya nih yang disusahnya. Putus lagi. Aduh. Jangan yang Bentar, 23 ya. Ibu baca. 23 Ibu baca bahaya nanti Bu. Jangan yang Bapak 23 itu Ibu baca. konteksnya hero tiger itu terhadap dosa orang tua sama anak, jadi orang tua tidak menanggung. Dasar goblok kamu itu. Oh. Dan terus ngapain Yesus? Apa yang Ibu Uti, saya Muslim. Makanya jangan bilangin orang goblok lah. Ya. Kalau Yesus bisa saja. menyelamatkan, begini Bu Uti, kalau Yesus bisa menyelamatkan, kenapa dia malah meminta kepada pengikutnya untuk berjuang masuk ke dalam surga? Oke. Dengar ya. Dia bilang katakan dalam belum ayatnya belum. Dia bilang kenapa Yesus katakan berjuang. Ingat berjuang. Anda yang nama Anda ini, Anda sama masuk situ, saya mau bertanya. Kau bertanya, saya akan jawab, habis itu saya balik bertanya. Jangan kau lari ya, di channel Colata BM2, saya kasih telanjang kalian semua. Dengar ya. Dengarin. Kita lihat yang nama Yesus bin Sirak ya. Namamu Yesus dari Kabar. Namamu Abdul. Nah, ajar kalian ini, katurun ini. Kalau dia sudah bisa menyelamatkan, tentu tidak bisa lagi berjuang. Baca Lukas 13 ayat 24 itu. Oke, perhatikan ya teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa, tolong jangan telepon saya akan blok Anda nanti. Saya lagi menyiar, tolong ya. Jangan telepon-telepon saya. Ingat ya, untuk orang-orang kadrun, kau masuk sini. Pertanyaanmu saya udah simpan ya, termasuk, tolong ya, yang kadrun-kadrun yang pakai nama Yesus, jangan kau pakai nama Yesus, pakai nama saja Abdul. Ya, Lukas 13 ayat 24, malam hari ini kita akan belajar. Ingat ya, inilah ya, saya akan bikin suatu buku dari Solata BM2. Gratis, cuma Anda yang bayar
ongkos cetaknya saja. Saya akan menjawab kadrun-kadrun ini. Tolong masuk, saya undang Anda, tolong masuk. Anda bertanya, saya akan jawab. Kita lanjut videonya ya. Kalian ditanya, belum dijawab, kalian Nah, lari. untuk masuk ke sini kalian butuh perjuangan. Nah, butuh perjuangan. Kalau dia sudah bisa menyelamatkan, kenapa Tunggu Sirat. untuk berjuang? Kan enak santai-santai aja. Mengimani Yesus, Iya. lalu berdoa. Kan begitu, Bu. Dia sebentar lu Ya, Sirat. menurut Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa di atas diriku melainkan kehendak Bapakku yang ada di surga. Kalian aja, Yesus aja nggak bisa berbuat apa-apa dalam dirinya. Betul nggak Bang Yesus Pinsira? Nah, itu. Muhammad memang Ini lagi ya, dalam Yohanes 5 ayat 30. Inilah kadrun-kadrun mengambil dari satu ayat. Makanya mereka bahlul. Bahlul. Masuk sini. Saya tunggu kalian ya, bahlul ya. Bahlul. Orang Arab bahlul. Arab-Arab onta. Kalian ke sini. Saya ingin belajar Alkitab sama kalian. Saya tidak marah. Cuma saya tantang kalian, tidak pernah ada kalian mau masuk sini. Masuk dong, ajar saya Alkitab. Aduh. Bahlul. Kenapa kalian di channel lain kalian berani? Kesini dong, ke Solo Taben 2 ini. Anak Toraja ini. Sok pintar saja. Kalian masih nih. Kalian bertanya, saya bertanya ya. Satu-satu, oke? Saya tidak banyak bertanya Al-Quran. Saya bertanya Alkitab. Kau jawab. Kalau kau tidak jawab, lebih baik kau sembah-sembah itu gunung pasir itu. Sembah batu yang mati itu. Sok pintar. Aneh-aneh aja lu. Tolong yang lain dimut ya. Masa keselek tolong dimut. Kalau keluar aja. Kau keluar aja. Saya kasih naik, kau tinggal buka-buka mic. Oke, ingat ya. Anak-anak Tuhan, tolong masuk. Saya kasih 2 kursi nih. Yang lain jangan masuk dulu dari Kristen. Tolong masuk. Kalau ada orang Kristen, saya kasih turun, minta maaf. Tolong yang masuk, yang Muslim, tolong masuk 2 orang, 3 orang. Tolong masuk sini. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Yang ini pertanyaannya hari ini adalah sebelum saya baca ayat, kita baca ayat, tolong ya. Saya tunggu sama kalian, saya buka ayat dulu karena kita udah baca. Kita hari ini ngobras, tunggu. Saya kasih lihat dulu ayat. Kita udah dengar ya pertanyaan-pertanyaan dari Kadrun. Saya akan baca ayat firman Tuhan 1. Saya ingin belajar ya, tolong ajar Pak Bom. Untuk itu saya baca dulu. Perhatikan, ini kadrun ya, ayat untuk kadrun ini. Anak-anak onta. Setiap orang arif bertindak dengan pengetahuannya. Tetapi orang yang bodoh membentangkan kebodohannya. Kadrun, kalau Anda bicara sekarang memang sudah ditulis oleh Salomo. Salomo tidak pernah bicara dengan semut. Itu dongeng. Kalian itu kitab dongeng. Sejak kapan Salomo bicara sama semut? Aneh-aneh aja. Nabi Musa punya kolor di bola di batu. Aneh-aneh saja. Nabi Musa tampil yang malaikat punya mata jatuh. Ajaran mana itu? Ajaran setan itu. Sini, masuk. Kadrun, ayo. Saya ingin belajar. Pak Guru. Mereka sudah mulai jengkel ya. Yang ini apa namanya? Ayo sini Kadrun, masuk. Jangan kalian baca Alkitab sepotong-sepotong. Kalau kalian punya ilmu, ajarlah saya. Ayo, sini. Nanti saya akan berjawab. Tapi kamu masuk dulu. Saya tunggu ya. Di sini teman kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, 4 kursi. Ayo, masuk. Saya tunggu ya. Ayo. Nah, kalau kalian belum masuk, untuk itu saya kasih ayat buat kalian ini. Ya, ini ayatnya. Setiap orang arif bertindak dengan pengetahuannya. Nih. Orang yang arif bertindak dengan pengetahuannya. Dengan ada 9 hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 8 hingga 10. Yesaya 11 ayat yang kedua. Untuk itu anak-anak Tuhan, jangan mau dipatolo-toloi. Orang Makassar, nakana Makassar. Dipatolo-toloi itu Abdul. Bahasa Makassar, nakana dipatolo-toloi. Nah ini orang tolo-tolo ini. Berapa masuk ya? Saya udah kasih ring ya, tolong ya. Oke, kalau Anda saya harus tunggu. Silakan, selamat malam. Sebelumnya saya sambut dulu. Selamat malam, Pak Sang Penggugat. Shalom. Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Abang Mordekai. Selamat malam, salam semua.
Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak A. Selamat malam juga Pak Bom. Salam. Nanti kita jawab pertanyaan ini ya, tapi kita tunggu si turun dulu. Oke, saya ngalah aja turun juga Pak Bom ya. Mau kemana? Ngalah aja Bang. Biar ada kursi juga untuk kadrun-kadrun yang udah, nggak ini jelas. masa ada kursi nih, masa ada sabar santai aja, masa ada kursi. Oke. Mereka belum ada yang masuk. Oke, shalom Bang Rene dari Belanda. Shalom Pak Bambam, salam Pak Bambam. Shalom. Ya, shalom. Pak Reser. Salam Pak, salam. Wih, suaranya. Salam. Oke, shalom. Oke. Bapak di mana nih? Suaranya besar sekali. Pakai laptop. Pak, Gimana Pak? Suaranya Pak? pakai laptop kah? Oh, bukan. Handphone. Oh, sebentar Pak ya. Pakai kabel atau tidak, Pak? Headset? Pakai headset ya? Halo, salam. Ya, Bapak pakai headset ya? Iya Pak. Oke. Iya. Kurang dengar. Ina mana Ina? Ya sudah. Oke, silakan ya. Kalian yang kadrun yang tukang bahas Alkitab, saya tidak takut sama kalian. Ya. Kalian punya data-data di sini banyak, kami punya ini ya, data-data ya. Silakan yang tukang menghina Kristen, silakan masuk. Bertanya ya. Termasuk yang pakai nama Yesus ya, padahal namamu Abdul bin Kadrun. Nah, sudah sih. Yang pakai nama Yesus masuk ya. Ayo. Kadrun masuk sini. Yang tukang bahas Alkitab ya, minta maaf ya. Kalau orang Muslim yang saudara-saudara saya yang ini pasti mereka tuh anak baik-baik. Kalau yang ini aja, aliran-aliran keras ini ya, aliran-aliran yang tidak punya sopan santun ya. Tolong tukang bahas Alkitab ya. Ayo masuk. Sini. Ajar saya dong. Tiger, kenapa kalian pengecut? Aditya. Nanti Aditya juga ya. Aditya berkata bahwa aku. Oke, sementara saya minta pendapat dari Pak Mordekai. Saya cari dulu nih videonya Aditya. Silakan Bang. Bang Mordekai silakan tanggapi yang tadi video tadi. Masalah apa itu Pak Bambang? Ini Dosa warisan ya? Dosa warisan. Terus di dalam Yeskel mereka punya pertanyaan. Dia kan bertanya masalah itu. Nah, ini. Ya, memang benar ya. Dosa seorang tua tidak dapat ditanggung oleh anak. Demikian juga dosa anak tidak bisa ditanggung oleh orang tua. Artinya dosa ditanggung masing-masing. Nah, masalahnya mungkin dia bingung kenapa Yesus datang itu menebus dosa. Nah, begitu. Jawaban yang pertama bahwa Yesus menebus dosa karena Yesus adalah Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, harus dipahami dulu dosa warisan yang dimaksud ditebus itu apa. Ya. Kan begitu. Nah, dalam Roma 5 ayat 12 bahwa dosa, mungkin Pak Bombom bisa bukakan Pak Bombom. Roma 5 ayat 12. Mereka punya di Yeskel ini pertanyaan dia ya. Ini anak-anaknya. Yeskel saya tahu Pak Bombom bahwa Iya. dosa ditanggung oleh itu ya. Oke. Teman-teman di rumah ingat ya, ini pertanyaannya mereka ya. Nah, ini sekarang Pak Merdeka, oke. Oke. Roma 5 ayat 12, ya. Oke. Ya, saya baca Pak Bambang ya. Dosa telah masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Nah, siapa itu satu orang? Yaitu Adam. Dan dosa itu menyebabkan kematian kematian ya. Selanjutnya, kematian itu menimpa semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, ayat ini menerangkan bahwa sejak awal manusia jatuh dalam dosa ya, oleh karena satu orang. Artinya, kalau kita umpamakan cetakan sudah rusak. Cetakan yang sudah rusak tentu akan menghasilkan produk yang rusak. Nah, orang sudah cenderung berbuat dosa karena Adam berbuat dosa.
bukan berarti Yesus yang menanggung dosa kita sehari-hari. Itu mungkin mereka keliru Pak Bom ya. Bahwa kita ini sudah kehilangan kemuliaan Allah ya. Nah, yang akan dikembalikan oleh Tuhan Yesus adalah kemuliaannya itu akan dikembalikan ya. Jadi begini, dosa warisan biasanya disalahartikan ya. Ketika orang tua misalnya berpoligami misalnya ya, apakah dosa orang tua itu ditanggung anak karena berpoligami? Oh tidak. Itu urusan kesalahan orang tua. Tetapi yang perlu kita ingat, dosa yang dibuat orang tua bisa saja menyebabkan anaknya berbuat dosa. Misalnya, ya, anaknya frustasi, broken home, ya, melihat orang tuanya poligami, dia tidak terima. Akhirnya dia frustasi, broken home, ya, mabuk-mabukan, berbuat dosa. Nah, itu akibatnya. Ya, akibat dari perbuatan dosa itu. Bukan berarti dosa orang tua itu ditanggung anak, tidak. Tetapi akibat orang tua berbuat dosa, kecenderungan anak akan berbuat dosa. Dan dosa itu ditanggung oleh masing-masing. Nah, ini yang mereka tidak pahami, Pak Bom ya. Mungkin Pak Bom juga bisa buka di Roma 3 ayat 23, Pak Bom. Roma 3 ya. 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 Mana Pak Bambang? Ya. Ada Dewan. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Nah, tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Artinya ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, cetakannya ya, kalau kita umpamakan, kita analogi cetakan itu sudah rusak. Sehingga menghasilkan keturunan-keturunannya itu cenderung berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Kan begitu. Nah, di sini dikatakan sebab semua orang telah berdosa dan tidak dapat mencapai kemuliaan Allah. Artinya tidak bisa lagi kita mencapai kemuliaan Allah. Sudah hilang. Nah, itulah Yesus datang menebus dosa, artinya ingin mengembalikan kemuliaan Allah yang telah hilang, ya, kemuliaan Allah ya oleh manusia itu yang telah hilang akan dikembalikan, disiapkan jalan. Makanya Yesus berkata, ya, akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya dia membangun jalan, membuat jalan. Yesus itu jalan sendiri untuk mencapai kemuliaan Allah yang telah hilang sejak manusia jatuh dalam dosa. Oleh kasih karunia-Nya. Ya. Jadi karena kasih karunia itulah. Nah, mengapa kasih karunia itu perlu? Karena manusia sudah cenderung berdosa. Tidak mungkin manusia tidak berbuat dosa. Kalau diukur dari perbuatan dosa dan baik, tidak ada yang bisa selamat. Tidak ada. Ya. Nah, oleh karena itu dengan kasih karunia-Nya, ya, menebus dosa. Ya, yaitu dosa turunan atau dosa warisan ya. Tapi dosa warisan itu jangan disalah artikan, bukan berarti Yesus hari ini misalnya saya berbuat dosa, Yesus yang tanggung, bukan ya. Artinya kemuliaan yang sudah hilang sejak manusia jatuh dalam dosa yaitu Adam, oleh karena satu orang berbuat dosa, satu orang juga yang menebusnya, yaitu manusia yang sempurna. Nah, itu memang mereka kurang paham gitu Pak Bobo, atau memang tidak paham atau karena memang ingin mempelintir Pak Bobo. Saya kira begitu dulu Pak Bombok. Nah, mungkin bisa dilanjutkan di Roma 3 ayat 25 Pak Bombok. Ya, nah di situ kita lihat ya bagaimana Yesus sebagai perdamaian ya. Nah, lah, kok menjadi Isa? Isa lebar. Oke, nggak apa-apa. Allah telah menjadikan Isa Al-Masih sebagai kurban perdamaian melalui iman di dalam darahnya. Ada. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian. Nah, perdamaian apa?
perdamaian karena manusia sudah jatuh dalam dosa sejak awal, perdamaian untuk menuju kemuliaan Allah. Karena iman kan. Dalam darahnya hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi terdahulu pada masa kesabarannya. Jadi rencana Tuhan itu adalah rencana yang luar biasa. Ya. Sejak awal Tuhan maunya manusia hidup dalam kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan itu direnggut, ya, hilang oleh karena bujukan setan iblis, ya, termakan oleh Adam. Nah, itu akan dikembalikan. Ya. Siapa yang mengembalikan? Ya, perdamaian itu yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai korban yang sempurna, anak domba Allah. Terima kasih Pak Bombok. Oke. Aditya dan rombongan, kalau kalian memang pintar, kalian suka bahas Alkitab di channel kalian, saya undang kalian masuk yuk. Ajar saya dong. Kita putar videonya Aditya Talanghair lagi ya. Ingat, tadi pertanyaannya di Yeskiel 18:20. Kemudian yang kadrun satu lagi pakai nama Yesus. Pertanyaannya saya akan jawab dalam Lukas 13 ayat 24. Ingat ya, Lukas 13:24 sudah 2 pertanyaan. Saya akan kasih telanjang mereka malam hari ini. Tapi masuk dulu. Saya jawab pakai dalil dan kau malam hari ini saya buka dulu videonya ya. Kita buka dulu. Ini Aditya punya video ya. Kita buka dulu ya. Video pertama sebentar. Nah ini. Ya. Ini perhatikan ya. Aditya mengambil dari Matius Ya, 7 ayat 15. Itu ada. Matius 24 berapa? Buka maksudnya. Berapa Pak? Matius 24 berapa? Ingat ya. Mereka ambil di Matius 7 ayat 15. Ingat, mereka bahas. Mereka nggak tahu kalau mereka masuk dalam juga. Aslinya juga ada akan turun lagi. Ya udah, oke. Kalian masuk sini ya suratnya. Saya tunggu ya. Nah, kalau dari Matius 7:15 ini nggak kuat, Bang Suret. Oh iya, nggak kuat. Masuk sini. Menekankan kepada umat Kristen ini. Oh iya, Yang sini masuk Pak. di Sama domba. Pak Bombong Pak. Belajar sini Pak. Ayo. Ya kalau domba yang disebut Yesus ini kan orang-orang yang dahulu. Iya, orang dahulu. Tahu nggak makna itu, tahu nggak? Ini nih, baca 20, Matius 24 ayat 4. Buka Matius 24 ayat 4. Oke, ingat ya. Mereka bertanya ya, Matius 24 ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Berarti kan kita disuruh waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Weh, Kadrun, masuk sini. Aduh, buat tunggu lu ini. Ingat ya, Matius 7 ayat 15, kemudian Matius 24 ayat 4. Jangan baca satu-satu ayat. Kenapa kalian tidak mau baca? Matius 24 ayat 24, 25, 26. Hah? Perhatikan ya. Kita bahas. Langsung. Tunggu. Tadi bilang apa? Matius 7 ayat 15. Terus kemudian Matius 24 ayat 4. Nih saya buka. Saya kasih telanjang kalian. Tunggu ya. Aduh, katron ini. Bentar ya, kita buka ya. Oke, Aditya. Kita buka. Matius 7 ayat 15. Nih Katron, belajar sama saya. Kita baca. Dan Gugat bisa baca? Saya yang baca Pak Bombong. Silakan masuk, baca ya. Bisa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang sedang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, tadi nonton kan? Mereka ambil dari Matius 7 ayat 15, terus mereka lari ke Matius 24 ayat 4. Bukan saya yang bicara ya, mereka yang buka Alkitab. Hati-hati sama Pak Bobo. Oke, lanjut. Matius 24 24 ayat 4. Oke, silakan Pak. Kita buka. Oke. Saya yang baca Pak. Saya yang baca deh. Oke, silakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu.
Nah, di sini Yesus katakan, waspada. Mereka bilang, orang-orang Kristen tidak tahu baca Alkitab. Nah ini, kalian buka ingat ya, Matius 15 ayat 13 dan 14. Yesus berkata, orang buta tuntun orang buta lalu masuk ke dalam jurang. Kalianlah para kadrun. Nih, saya kasih tunjuk ayatnya ya. Kalian baca di Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspadalah, jangan orang menyesatkan kamu. Yaitu siapa? Nabi palsu. Mau lihat ayatnya? Baca terus ya. Jangan komplitir. Aditya baca sini ya. Kanturun baca ya. Perhatikan. Silakan baca. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ayo! Siapa yang ada di padang gurun? Hah? Kalau baca Matius 24 sampai 4, baca terus. Anda baca terus ya, jangan Anda kalau Anda kadrun, masuk sini. Matius 24 ayat 4, kenapa Anda tidak baca langsung? Matius 24 ayat 24, ingat ya, pasal 24 ayat 24, 25, 26. Siapa yang di padang gurun, bro? Halo? Namanya orang buta tuntun orang buta. Keduanya masuk dalam lubang. Mau baca Alkitab tidak tahu tertuju pada dia sendiri. Senjata makan Tuhan. Makanya jangan PA. Blow on. Mau lagi? Nih, kalian ada bahas ya. Tunggu kita baca. Oke, kita lihat dulu. Kita buka lagi ya. Kalian punya bahas-bahas ini ya. Tunggu. Ntar ya, tangan ajaib makhluk bumi ini. Ini ada, kita lihat ini. Ini lagi ya. Perhatikan. Itu satu perikop sebenarnya. Coba kita buka semuanya. Ini mempesona kali ini. Ini yang paling saya suka baca yang Yohanes 17 ini. Bukan dia hanya ayat 3-nya Mbak Yuni. Nah, coba kita buka semuanya. Ini mempesona kali ini. Ini yang paling saya suka baca yang Yohanes 17 ini. Bukan dia hanya ayat 3. Nah, coba semua aja itu. Terjemahan lamanya ya. Versi bisnya. Ya. Tahun 1985. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada bangsa Israel, khususnya kepada mereka yang sesat. Luar biasa, mantap. Tesinya. Boleh, Pak? Oke, silakan. Ya, dalam Yohanes kan dikatakan, ada lagi bangsa-bangsa lain yang tidak termasuk dalam domba-dombaku. Ya kan? Nah, jelas sekali itu. Jadi kita memang bukan bangsa Israel, tapi kita bangsa Israel yang diadopsi, Pak. Gitu. Okay. Nomor 2. Tanggapan kedua. Sebenarnya ayat ini juga menampar kitab mereka sendiri. Kitab mereka justru mengatakan, ya, Allah tidak mengutus nabi manapun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Lah, ini si Aditya orang Lombok, nabinya siapa? Kan nggak ada. Mana ada nabi Islam yang berbahasa Lombok itu? Ada Nabi Rong namanya Nabi Rong. Coba dia di Al-Quran, Pak. Ada ayatnya. Itulah ayat yang dicontek. Begitulah kalau nyontek nggak tahu contekannya gimana. Ya, lanjut Pak Bobok. Oke. Ingat ya, Aditya berkata tadi dalam, kita buka lagi.
Oke, kita buka lagi ya. Kasih yang di rumah bercatat ya, belajar ya, belajar. Coba kalau ditanya sama Aditya Talangair, Pak Bobom yang menjawab ya. Perhatikan ya. Dia buka di sini ya, Matius 24. Matius 15:24 tadi, Pak. Sorry. Matius 15 ayat 24. Nah, perhatikan ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada, perhatikan, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di sini ada 3 pertanyaan yang dia bertanya yang menjerat dia dalam kebodohan dan ketololan dia. Maaf ya. Kalau dia bahas ini, berarti dia harus tahu. Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti dia menganggap ayat ini, berarti dia sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kenapa saya bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Namanya tadi ya, pertanyaan tentang nabi palsu, dia sudah menjerat dia. Ini lagi menjerat dia. Menjerat dia, kenapa saya bilang menjerat dia? Karena Yesus berkata, aku diutus untuk menyelamatkan domba. Ingat, kata ada domba. Domba berarti apa? Umat. Dia sendiri kan tadi kan umat keras kepala kan? Umat-umat yang jatuh dalam dosa. Nah, kita lihat ya. Dia berkata bahwa domba. Oke? Ingat. Kita sekarang masuk dulu dalam Yohanes 10. Siapa itu gembala? Siapa itu domba? Kita buka ya. Siapa itu gembala? Siapa itu domba? Oke? Yohanes 10. Perhatikan ya. Nih. Gembala yang baik. Berarti Yesus gembala. Domba, umat yang percaya kepada dia. Perhatikan. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Perhatikan ya. Di sini. Domba-domba mendengarkan suara, ia memanggil dombanya. Perhatikan di sini. Kita buka ayat yang ketiga ya. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Perhatikan. Aditya, kau perhatikan ya. Ini domba ya. Nah, kita lihat domba. Domba. Perhatikan ini. Ini kata Yesus. Tadi Aditya kau punya pertanyaan. Ingat ya. Pertanyaan di Matius 15 ayat 24. Aku diutus untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Tadi kan kau bilang, domba-domba yang tersesat kau ambil dari kitab lama. Domba-domba yang tersesat dari umat Israel. Ini, kau lihat. Perhatikan ayat 7. Yohanes 10 ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi. Tadi di Matius itu, ditulis Matius 15 ayat 24, aku diutus. Makanya Yesus katakan di sini. Ingat, pertanyaan di Alkitab dijawab oleh Alkitab. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Nah, ingat ya, pintu kepada domba-domba itu. Berarti Yesus adalah gembala. Dialah pintu. Ingat, pintu dan gembala. Gembala adalah Yesus. Siapa itu gembala? Siapa itu pintu? Siapa itu domba? Nih Aditya, kau lihat ini. Nah, turun ya, kau masuk sini. Jangan kau bodohnya diminta ampun. Perhatikan ya. Di sini. Yohanes 10. Perhatikan sini sebelum saya masuk sini ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Kita terus. Di sini ayat 16. Perhatikan ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan yang dengan satu gembala. Aditya, kau mengerti kata domba? Kalau kau itu kadrun itu kambing. Kambing tahu? Kambing yang jenggot itu kambing. Yang tinggal dipotong baru dibakar jadi sate kambing. Ada lagi domba yang bukan dari kandang, bukan dari Israel, kandang yang lain. Terus kau baca lagi deh di Wahyu 7. Ingat saudara, Wahyu 7 ayat 9. Itu jawabannya. 2 ayat. Saya tambah terakhir Aditya. Kau bilang tadi gembala, domba. Ingat, kau tidak bukan domba. Kalau kau mengatakan bahwa Yesus bilang diutus, berarti harus kau paham.
Gembala. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan. Tapi kau lihat ayat ini. Kau lihat ayat ini. Kau lihat ayat ini Aditya ya. Area. Tuh. Aditya, sabar ya. Sabar. Aditya, sebentar kau lihat ya. Aditya, kau lihat ya. Saya kasih tunjuk siapa itu domba, siapa itu gembala. Oke Aditya, perhatikan anak-anak Tuhan di rumah sudah catat. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku. Dan aku adalah Allahmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Dor, Aditya, dor buat kau. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia Tuhan. Tapi tadi kau baca. Kau yang angkat dari Matius 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24. Aku diutus untuk domba-domba. Saya jawab dengan Yohanes 10. Tadi Yohanes 10. Ayat 1 dan selanjutnya. Gembala yang baik. Siapa itu gembala? Siapa itu pintu? Nanti saya jawab Anda yang tadi Lukas ya. Lukas 13 itu. Akulah gembala, akulah pintu. Domba-domba akan mendengarkan suaraku. Kami, orang Kristen, domba yang bukan dari Israel. Tapi kami domba yang dari kandang di luar. Bukan dari kandang Israel. Dor Aditya. Yesus adalah Tuhan. Ini ayat. Gembala siapa? Oke? Kamu adalah dombaku, domba gembalaku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Mampus lu ya Aditya ya. Satu lagi. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan lain, silakan pendapat teman-teman lain. Silakan, selamat malam. Sebentar Pak Om, saya bicara sama Pak Sang Penggugat dulu. Sebentar aja. Boleh. Sang Penggugat. Sang Penggugat. Waduh, mana dia? Ya, udah Pak Om. Ya. Asam. Lihat private jet. Lihat private jet. Siap? Oke, lanjut Pak Om. Ada itu. Nah, biar mereka bunuh diri. Tampilkan. Ya. Dibuka. Ya, mantap itu. Ya. Sebentar ya. Nah, lanjut Pak Bombom sambil tunggu Pak Bombom. Oke, saya akan jawab ya. Tapi sebelum saya jawab, saya minta pendapat dulu teman-teman Kristen di sini ya. Ada yang bisa tangkap ini enggak? Oke. Yang pertama, mereka tadi saya catat mana? Oke, tadi Pak Mordekai sudah jawab, tapi nanti saya akan lengkapi ya. Tadi Mordekai jawab tentang Yeskel 18 ayat 20. Ingat ya anak-anak Tuhan, catat ya. Yeskel 18 ayat 20 saya akan bongkar dari perjanjian lama. Karena Tiger ada sampaikan, loh kalau orang perjanjian lama itu kan dalam kitab Taurat itu kan penebusan dengan anak domba. Nah kalau saya nanti bertanya sama dia lagi kembali. Sebelum saya jelaskan Tiger, saya tanya dulu. Kalau Anda bilang perjanjian lama penebusan dengan darah domba, minta maaf ya. Kalau kalian, di kitab kalian, Ismail dikurbankan. Pertanyaan saya, kalian dikurbankan Ismail penebusan itu dengan apa? Maksud sekarang kalian penebusan dengan apa? Atau ikut-ikutan saja? Dengan potong domba, dengan darah mengorbankan? Apa maksudnya kalian? Saya tunggu kalian ya, tunggu masih ada satu kursi. Silakan masuk. Saya belum menjawab, sebelum kalian ini ya. Penebusan ya, penebusan dengan darah. Saya tunggu ya kalian ya. Saya telanjangi kalian nanti. Yang kedua, saya akan jawab dulu dengan Lukas 13 ayat 24. Kata berjuang ya. Kau bilang berjuang kan? Saya tunggu ya kalian ya. Tunggu, kita putar videonya dulu. Saya kembalikan kita ya. Kita semua dengar ya. Kita dengar kadrun bicara nih ya. Perhatikan. Ini bisa berubah konteksnya Euro 3
Yeskiel 18:20. Ya, baca. 24:16. Yeskiel 18 ayat 20 nih. Yeskiel 18 ayat 20, ayo coba baca. Ya bacalah. Kita dengar ya. Wah, saya bukain ya. Nah, Ya, siap tobat ya, Terima Yesus ya. Tadi kan jelas ya, Tuhan Bapa malah menjebak orang, boro-boro menyelamatkan ya. Yeskiel coba ibu berapa? nanti tengoklah. Yeskiel 18:20. Yeskiel ya. Orang jadi saya nih yang susahnya. Putus we, aduh. Jangan yang Bentar, 23 ya. ibu baca. 23 ibu baca bahaya nanti bu. Jangan yang Bapak 23 itu ibu harus baca. baca konteksnya, Hero Tiger. Itu terhadap dosa orang tua sama anak. Jadi orang tua tidak menanggung. Dasar goblok kamu itu. Oh. Dan terus ngapain Yesus? Apa yang katakan? Ibu Uti, saya Muslim. Hanya jangan bilangnya orang goblok lah. Ya. Kalau Yesus bisa menyelamatkan, begini Bu Uti, kalau Yesus bisa Nah, menyelamatkan, kita dengar ya. kenapa dia malah meminta kepada pengikutnya untuk berjuang masuk ke dalam surga? Kalau dia sudah bisa menyelamatkan, tentu tidak bisa lagi berjuang. Baca Lukas 13 ayat 24 itu. Oke. Bahwa Bapak untuk sini. masuk ke surga, Ayo, butuh Yesus perjuangan. nama Yesus bin Sirah. Kalau Ayo, dia Kadrun. bisa menyelamatkan, Logika apa aja tuh Pak Bambang? kan enak Bingung kita. santai aja. Mengimani Yesus, Iya. lalu berkata, kan begitu Bu. Dia sebentar lu Ya, menurut Yohanes pasal 5 ayat 30, aku tidak bisa berbuat Oke, apa-apa nanti saya akan diri jawab kecuali semuanya. Bapa yang ada di surga. Kalian aja, Yesus aja nggak bisa berbuat apa-apa dalam dirinya. Betul nggak Bang Yesus bin Sirah? Bukan, kau aja yang bodoh. Muhammad emangnya bisa Betul banget itu Bang. Betul. Sebut. Makanya kalian itu pakai otak, Begini, Bang, begini. jangan Dia tidak orang bisa orang tahu. Mas dulu Pak. apa yang dijawab oleh Oten itu kan manusianya Yesus. Dia kan juga manusia. Iya. Dia selalu berkata begitu. bisa bertanya apa rupanya. Ada gini Bang, Manusia dan Bang sebagai Tuhan Sirah. itu yang Ya, kita menanyakan gini, Iya Bang. kita nanya, ya, Bisa berbuat, nanyakan. Nabi Muhammad bisa berbuat apa? Hah? Loh, Ya, sekarang Yesus bisa berbuat apa kalau tanpa bapaknya? apa yang diperbuat Yesus? Bang Sirah. Apakah dengan digantung oleh tentara Roma lalu itu perbuatan Yesus? Itu karya Yesus yang paling hebat. Kalian bangga. Yesus digantung oleh tentara Roma atas rayuan iblis kepada Yudas. Anda bangga dengan perbuatan seperti itu? Bagi kami sebagai muslim itu penghinaan. Itu penghinaan bagi kami. Kalau kami ya, terserah Anda. Memang kelas Kalau selalu Anda menghina. kalau Anda mengatakan itu adalah sebuah kebanggaan karena itu adalah karya terbesar dari Yesus, silahkan. Kalian bangga bahwa Tuhan kalian digantung oleh manusia untuk menyelamatkan manusia. Silahkan. Aduh, pakai nama orang lain lagi. Pak, udah Pak. Nama siapa? Aduh. Biarin aja, biarin. Saya Pakai begini nama Pak. orang Malaysia. Pak Hero, saya pakai Sirak untuk mengingatkan Kristen bahwa sebelum Biar Yesus orang itu lahir, Kristen panas otaknya, biasa sengaja. orang yang bernama Supaya Yesus bin mendengar Sirak itu panas lebih dulu ada. Yesus bin Sirak Ini itu kan bukti. pengarang kitab Sirak yang dia terkanalika. Yesus dalam bahasa Ibrani Ini itu Yesua. makanya nih, Bang Sirah, itu yang kajian Anas itu kan orang Malaysia yang Muslim. Ini si Oten ini memakai nama saudara saya yang Muslim di Malaysia itu. Oh ya Bang, ya Bang. Kalau Yesus bin Sirak kan belum Kristen Bang. Iya. Nabi Muhammad hanya bisa mengeluarkan hadis Bukhari 5993 itu tentang kelamin perempuan muda. Bagaimana orang Kristen? Panas ya, mendengar ya, kadrun. Please minta bantu dong. Baim minta tolong dong, kadrun masuk dong ke sini, ajar saya Alkitab dong. Kenapa kalian berani ngomong di channel lain? Enak-enak aja. Please dong, yang nama Yesus, kadrun daripada pasir. Please dong, bantu Pak Bom dong. Sini ajar Pak Bom. Saya belum jawab ya. Saya tunggu kalian dulu baru saya jawab. Tolong dong kadrun. Yang Kristen kepanasan ya. Pak Bambang, mungkin mereka berargumentasi seperti itu memang berbeda kita sama dia ya. Tuhan kita kan Tuhan yang dahsyat. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, rencana keselamatan itu sudah dirancang, ya, sudah dirancang. Artinya sudah direncanakan.
ya, untuk manusia kembali ke dalam kemuliaan Allah. Ya. Nah, sedangkan mereka tidak ada rancangan untuk keselamatan manusia. Hanya melakukan perbuatan baik, nunggang-nungging sholat, ya, melakukan perbuatan baik, ya, sudah bisa masuk surga. Padahal kalau kita lihat, apakah mungkin manusia itu tidak pernah berbuat dosa? Nah, itu sangat-sangat berbeda. Nah, ketika mereka mengatakan bahwa kita ini menanggung dosa, ya, orang tua menanggung dosa anak dan sebagainya, seolah-olah bertentangan dengan Yehezkiel 18 ayat 20. Sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa yang dimaksud dengan dosa, yang dimaksud penebusan dosa itu bukan dosa demikian kan. Nah, Pak Bom mungkin Pak Bom bisa bantu buka share screen Pak sang penggugat supaya mereka terbuka matanya sang penggugat. Bisa Pak Bom? Sebenarnya mereka nanti akan bunuh diri. Ya, baca. Kamu Baca Pak penggugat. Oke. Ya. Ini dari Sahih Muslim 4971 ya. Ya. Kitab Tobat dengan bab diterimanya tobat orang yang membunuh banyak manusia. Oke, kita baca. Ya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr bla 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 bla, ya kan? Dari Nabi SAW, beliau bersabda, di hari kiamat kelak, sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, itu menurut perkiraanku. Rawi berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Berarti ini benar, harusnya nggak ragu. Ya, Abu Burda berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi? Aku jawab, iya. Berarti dosanya Muslim enak ya. Main lepas tangan ya. Nah, dengar sang penegak Muslim ya. Sang penegak Muslim tak salah tuh ya. Yang itu kan. Nah, justru mereka itulah dosa mereka itu ditebus oleh orang Nasrani dan Yahudi. Enak aja lu yang berbuat dosa lu ditimpakan kepada orang lain sebesar gunung. Ajaran dari mana itu? Ajaran malah setan. menuduh. Iya, Nabi palsu. malah dia mau putar balikan seolah-olah Kristen percaya dengan hal-hal begitu. Justru mereka yang percaya. Buat aja lu penegak Muslim, buat dosa banyak. Tuh nanti akhir kiamat nanti dosamu ditanggung Yahudi nanti. Tuhanmu limpahkan kepada mereka. Masuk akal nggak? Sekali lagi ajaran dari mana tuh? Rampok teriak pencuri. Ya, iya makanya. Saya tambah lagi. Ya. Lihat. Lanjut. Terus perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Ajaran koplak. Hadis Sunan Tirmizi 2484. Ya. Telah menceritakan bla 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 bla. Rasulullah bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Surga berkata, orang-orang lemah dan orang-orang miskin memasukiku. Neraka berkata, orang-orang congkak dan sombong memasukiku. Lalu Allah berfirman kepada neraka, kamu adalah siksaku. Denganmu aku menyiksa siapapun yang aku kehendaki. Allah berfirman kepada surga, kamu adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Ya, jadi dengan kata lain, dosa suka-sukanya Allah, mau diampunin mau enggak, mau dimasukin neraka apa enggak, suka-suka dia. Ya, emang paling enak tuh. Jadi orang Muslim itu paling enak. Yang dosa siapa, ya suka-sukanya Allah, masukin ke siapa kek, ya kan? Nah. Sekian Pak Bom. Oke. Bagaimana? Teman-teman
orang di sini mungkin bisa jawab. Kita jawab dulu ya. Pertama, pertanyaan dari nama Yesus Sirak. Dia ini pakai nama Sirak, itu kitab di dalam kitab saudara kita Katolik. Tolong ya kau masuk sini ya, nama Yesus Sirak ya. Kau masuk. Kau sudah memakai Sirak, pakai nama Yesus lagi. Kau masuk. Saya tunggu ya. Saya akan jawab pertanyaanmu. Setelah saya jawab, saya akan bertanya lagi sama kau. Ayo. Kenapa kalian pengecut? Aduh, kadrun. Kadrun ini paling pengecut sekali. Mulut besar saja dasar kadrun. Padang pasir. Ajaran bodoh dan tolol. Sini lo. Gua tunggu lo. Belum pernah gua jadi lo jadi daging babi. Sate babi gua makan lo. Nah aja lo. Dasar kadrun. Oke, kita lihat mereka punya ini ya. Perlu saya screen dulu Pak. Saya screen dulu Pak. Bilang sudah ya. Lagi. Oke. Kita lihat Sahih Muslim 1654 untuk Pak Mordekai. Paling enak nih Pak Mordekai nih, ya. Telah menceritakan. Oke? Ia berkata, pada suatu senja berjalan bersama Rasulullah. Nih. Wahai Abu Zar, saya menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, seandainya bukit Uhud itu menjadi emas bagiku, maka hal itu tidaklah menggembirakanku. Jika pada hari ketiga emas itu masih ada di tanganku 1 dinar, nah panjang nih. Aduh, pajak. Nih. Sini aja langsung ya. Maka beliau pun bersabda, itu adalah Jibril. Dia datang kepadaku. Jibril berkata, siapa saja di antara umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, niscaya dia masuk surga. Nabi bertanya, sekalipun dia berzina dan mencuri? Jibril menjawab, ya, sekalipun dia berzina dan mencuri. Enak ya? Enak banget. Nah itu. Enak. Kurang enak apa coba? Bingung saya ada Tuhan sendiri. Membutuhkan Allah, masuk surga. Mau Sang berzina, penggugat. mau mencuri.